Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa ya. Bagaimana adik-adik minggunya? Pasti baik ya. Yuk kita kembali beribadah. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kau telah membangunkan kami Tuhan pada pagi hari ini dengan kekuatan segar kembali. Tuhan, sekarang kami akan membaca firman-Mu, beribadah, memuji nama-Mu ya Bapa. Berkati kami agar kami bisa mengikuti firman-Mu, ibadah-Mu dari awal sampai akhirnya. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah hari ini dengan bernyanyi Bila Topan Keras Melanda. Yuk. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan deras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah adik-adik, sebelum kita baca firman, kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami dan kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami agar bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita ambil Alkitab kita. Mana Alkitabnya? Tunjukin. Yeay, dah. Yuk kita buka Alkitabnya di kitab Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Udah belum? Daniel itu ada di perjanjian baru atau perjanjian lama adik-adik? Perjanjian baru ya, perjanjian baru. Perjanjian baru apa lama ya? Perjanjian lama. Nah, betul, yang jawab perjanjian lama betul. Ayo buka Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Yuk kita baca bersama-sama. Satu, alamatnya dulu baru ayatnya. 1, 2, 3. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya.
seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Nah, sebelum kita lanjut, adik-adik di sini ada yang suka nonton film superhero nggak? Kayak aku suka banget nonton Avengers. Wah, ada nggak yang lagi suka nonton film superhero? Suka nonton Spider-Man, aku suka banget Spider-Man. Siapa yang suka Spider-Man? Ya, ada yang suka apalagi ya? Iron Man? Yes, pasti banyak. Terus suka Captain America, terus suka Thor, Hulk, apalagi tuh Black Widow, kemarin filmnya keluar. Terus kemarin nonton Loki, ada yang nonton Loki nggak adik-adik? Nonton WandaVision, nonton Wanda. Wah, banyak ya adik-adik superhero. Selain itu ada juga Superman, ada juga Batman, Wonder Woman. Wah, keren banget ya. Nah, tahu nggak adik-adik? Kalau ternyata di Alkitab juga ada loh tokoh-tokoh pahlawan. Tahu nggak adik-adik siapa aja? Nah, ada nih. Aku mau kasih tahu ada 4 kurang lebih ada 4 lah ya contohnya. Yang pertama, Gideon. Tahu nggak adik-adik Gideon siapa? Gideon itu ada di kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 7 sampai 8. Nanti kita baca ya masing-masing ya. Gideon itu panglima perang loh adik-adik. Tadinya dia petani. Dia akhirnya diangkat jadi panglima perang dan bisa mengalahkan banyak musuh. Wah, keren banget ya adik-adik, dia berani loh adik-adik. Terus yang kedua, ada Daud. Wah, siapa yang inget Daud di sini? Daud ngelawan siapa waktu itu? Goliat. Dia kecil banget waktu itu nih. Dibandingin Goliat yang tinggi gede, dia kecil badannya tapi dia berani. Dengan iman yang kuat, dia cuman pakai ketapel. Cuman pakai ketapel doang loh adik-adik. Dilempar batu, Goliat jatuh. Bahkan sampai akhirnya Daud menjadi raja atas Israel. Wah, keren banget ya adik-adik. Terus ada siapa lagi ya? Ada Yusuf. Ingat Yusuf gak adik-adik? Wah, pasti inget ya. Dia itu baik sekali, dia sabar, dia berani mengendalikan dirinya. Dia sabar loh adik-adik, banyak sekali cobaan udah dibuang sama saudara-saudaranya yang iri sama dia. Terus dia juga waktu itu dipekerjakan jadi budak, bekerja bagus banget, dijebak sama istrinya Potifar. Inget gak? Terus abis itu masukin penjara, bahkan sampai akhirnya bisa menjadi Perdana Menteri atau bawahannya Firaun. Sampai akhirnya dia juga berani memaafkan saudara-saudaranya yang udah menjahati dia. Baik banget ya adik-adik. Wah. Nah, hari ini ada salah satu pahlawan di Alkitab, tokoh Alkitab yang ingin kita pelajari. Namanya Daniel. Daniel tuh siapa sih, Kak? Nah, Daniel itu kita baca ya dari Daniel 6 ayat 1 deh, ayat 1. 1, 2, 3. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lanjut ya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Lanjut. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Lanjut lagi. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Wow. Jadi kita lihat tadi, kita udah baca Darius itu raja, dia raja atas Babel ya. Nah, Darius ini mengangkat nih ada 120 wakil-wakil raja, banyak banget ya adik-adik. Dan salah satu dari
3 pejabat tinggi adalah Daniel. Daniel itu orang Yehuda, orang Israel. Nah, dia itu percaya sama Tuhan. Dia sangat mempercayai Tuhan, memiliki iman yang kuat. Kayak di sini dibilang dia mempunyai roh yang luar biasa. Dia itu berwibawa loh adik-adik. Jadi dia menjadi seorang wakil raja yang sangat setia sama raja. Dia bagus kerjanya, dia jujur, dia berani juga dalam menjalankan pekerjaannya dengan baik. Nah, pekerjaan Daniel ini bagus banget adik-adik. Dia juga merupakan kesayangannya Raja Darius karena pekerjaannya bagus tadi dan dia setia sama Raja Darius. Tapi banyak loh orang-orang yang tidak menyukai Daniel karena dia pekerjaannya udah menjabat tinggi. Banyak bawahan-bawahannya yang iri sama Daniel. Kok dia disayang banget ya sama Raja Darius gitu. Nah, banyak nih pejabat-pejabat bawahannya Daniel itu mencari kesalahan Daniel tapi nggak ketemu karena pekerjaannya bagus, dia taat, dia setia. Cuman satu hal aja yang kurang dari Daniel, yaitu Daniel percaya sama Tuhan. Jadi di sana pejabat-pejabat tinggi ini mau menjebak Daniel. Wah, dijebak. Bagaimana kak? Kok bisa dijebak? Iya, jadi mereka menjebaknya dengan cara, yuk kita baca di ayat 7 sampai 10 ya. Daniel 6 ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Kemudian Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Nah, wah serem banget ya adik-adik kalau misalnya nggak menjalankan perintah ini dilempar ke gua singa. Wow, serem banget. Nah, Daniel mengetahui perintah raja ini. Apa yang kira-kira Daniel lakukan ya adik-adik? Yo, coba kita lanjut baca ke ayat 11 dan 12 tadi kita baca. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Wah adik-adik, Daniel tetap percaya sama Tuhan walaupun perintah raja udah jelas ya. Nggak boleh memohon atau berdoa kepada dewa-dewa selain raja. Wah, Daniel punya iman yang kuat loh adik-adik, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang iri tadi kan udah mengetahui itu, dia mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya, kepada Tuhan. Diaduinlah oleh pejabat-pejabat itu kepada raja. Wah, raja ada nih satu wakil raja Daniel yang masih percayai Allahnya, bukan engkau. Sedih hati raja. Jadi Raja Darius langsung sedih. Ya, dia berarti harus dimasukkan ke gua singa. Raja Darius sedih banget. Bahkan dia mencari jalan untuk mengeluarkan Daniel dari kandang singa itu. Dia mencari cara nih, di ayat 15 dibilang, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia.
Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Jadi udah sampai malam-malam banget dia masih berusaha untuk menolong si Daniel. Dan dia juga ngomong ke Daniel di ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke gua singa. Ya kan? Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, sampai nih ditinggal tidur, pagi-paginya raja nyamperin ke Daniel. Dia ke gua singa. Dilihatlah di ayat 21 nih adik-adik. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Jadi dia kayak bisik-bisik. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Daniel ngejawab gak adik-adik? Yuk kita baca di ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Lanjut ya. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Wah adik-adik, Tuhan membantu Daniel dan menjaga Daniel tetap bersih. Dia tidak diapa-apakan oleh singa, gak digigit, gak dicakar. Dia selamat, dia bisa diselamatkan hanya oleh bantuan dari Tuhan. Wah, keren banget ya. Tuhan menyayangi kita loh adik-adik. Daniel selamat karena ia berani memuji Tuhan dan dia memiliki iman yang kuat. Dia selalu memuji Tuhan. Walaupun udah ada perintah supaya tidak memuji yang lain selain raja, dia tetap mau memuliakan Tuhan ya adik-adik. Nah, dialah pahlawan yang berani. Adik-adik gimana? Mau nggak sama seperti Daniel? Menjadi berani sama seperti Daniel? Mau ya adik-adik? Pasti mau. Adik-adik pasti punya cita-cita dan harapan yang pengen kalian capai di masa yang akan datang. Apa tuh cita-citanya? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi astronot, wah guru. Banyak banget pasti adik-adik punya cita-cita yang gede, luar biasa, yang bahkan belum tadi aku sebutin ya adik-adik. Nah, untuk mencapai cita-cita itu kita harus apa adik-adik? Berusaha dan tentunya berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu sebagai bentuk komunikasi kita ngobrol sama Tuhan, kita cerita, Tuhan, aku mau jadi astronot, aku mau jadi atlet, kayak atlet-atlet yang lagi ada bertanding di Jepang sekarang, ya adik-adik. Pasti banyak yang kalian pengen. Nah, kita bisa bilang sama Tuhan, apa aja cita-cita kita, apa aja harapan kita, dan Tuhan pasti mau menolong kita. Contohnya dari pengalaman aku nih adik-adik. Waktu dulu aku sekolah, aku punya cita-cita pengen bertanding taekwondo di luar negeri adik-adik, sama kayak atlet-atlet yang sekarang yang lagi bertanding di Olympic Games Tokyo 2020 ya. Sekarang lagi bertanding di Jepang. Adik-adik nonton nggak? Nah, aku dari dulu pengen bertanding adik-adik di luar negeri, pengen jadi atlet yang membawa nama Indonesia. Aku berusaha, aku berlatih setiap hari sampai malam-malam banget. Waktu itu aku inget banget, aku olahraga dari pagi sampai malam. Aku jogging, aku latihan, dan tentunya aku berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku supaya aku bisa mencapai cita-cita aku. Nah, puji Tuhan, tahun 2018 dan 2019 kemarin Tuhan memberikan aku kesempatan untuk bertanding adik-adik di Malaysia di CK Open Taekwondo Championship 12 dan 13 tahun 2018 dan 2019 adik-adik. Dan terlebih lagi Tuhan memberkati aku dan memberikan aku kesempatan untuk mendapat juara 3. Puji Tuhan, Allah sangat baik untuk aku.
Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia sangat baik adik-adik. Bahkan sampai saat ini kita masih sehat, aku masih sehat, masih bisa merasakan lindungan daripada Tuhan. Walaupun adik-adik atau kita yang sekarang mungkin lagi sakit, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita, akan memberikan kita yang terbaik. Apalagi cita-cita kita pasti bisa tercapai. Nah, selama kita percaya dan beriman kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita adik-adik. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Kita harus tetap berani, beriman, dan berdoa, memuji nama Tuhan setiap saat ya adik-adik. Tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan setiap hari, apalagi sama mama papa, sama kakak adik. Oke adik-adik, gitu firman Tuhan hari ini. Jadi jangan takut dan ayo berani beriman sama seperti Daniel yang tadi kita baca hari ini. Oke adik-adik, kita sampai di aktivitas buat minggu ini, yaitu membuat video adik-adik. Buat videonya adik-adik lagi memimpin berdoa, berdoa apa aja, gak usah panjang-panjang. Terus misalnya lagi berdoa mau baca firman bareng-bareng, mau makan bareng-bareng, mau belajar bareng sama abang, sama ade, sama kakak, ya boleh. Atau sama opung, kalau sekarang lagi sama opung. Berdoa nanti kalian yang pimpin bersama-sama keluarga ya. Jadi dari aktivitas ini kita belajar untuk berani memimpin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di persembahan. Adik-adik bisa mengirimkan persembahan melalui QR code dan juga kirim transfer ke rekening BRI yang ada di layar. Oke, sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi Daniel di Kandang Singa. Adik-adik tahu nggak lagunya? Kalau belum tahu nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama ya adik-adik sembari mengumpulkan persembahan. Yuk, mari kita bernyanyi. Daniel di kandang singa, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk penyertaan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Kau telah mengingatkan kami dan mengajak kami Tuhan untuk berani menjadi pemimpin, berani menjadi seorang yang tetap percaya dan memuliakan nama-Mu Tuhan apapun keadaannya, sama seperti Daniel. Tuhan, kami ingin belajar menjadi seperti Daniel dan terlebih lagi Tuhan seperti Engkau menjadi
seorang yang terus memuliakan nama-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati agar persembahan ini Tuhan menjadi berkat bukan hanya bagi gerejamu tapi juga bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kau berkati mereka yang mengurus persembahan ini agar bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan dalam kegiatan pelayanan-Mu. Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk keluarga kami dan kesehatan keluarga kami. Adapun keluarga kami yang sekarang sedang sakit, menderita penyakit COVID, Kau yang berkati Tuhan, Kau yang berikan kesembuhan juga kesehatan. Kau berkati pergumulan kami masing-masing Tuhan, keluarga kami masing-masing, Kau yang jauhkan dari mara bahaya, Kau yang sertai Bapa dan jauhkan dari kuasa roh jahat Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tiada habisnya Tuhan bagi kami. Dan Tuhan, kami akan menjalani kegiatan kami pada hari ini. Tolong berkati kami Tuhan dalam segala apapun yang kami kerjakan, agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi doa Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.